Wah. Halo semoton semuanya, gimana kabar kalian? Baik, kembali lagi dengan channel Infinity Story. Dan kali ini, saya akan membahas film tentang perjalanan hidup seorang gadis yang rela bekerja di lapangan demi biaya uang kuliahnya, yang berjudul. Nah, tanpa panjang-panjang di awal, kalian duduklah dengan santuy, lemaskan otot kalian, tarik nafas dalam-dalam, dan kita mulai. Film diawali dengan memperlihatkan cewek cantik bernama Laura yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Di sana dia sangat gelisah, di mana dia harus menahan rasa sakit di perutnya. Namun karena sudah tidak merasa kuat menahan rasa sakit itu, Laura pun berniat keluar dari ruangan kelas tersebut. Namun baru berjalan sebentar saja, Laura tiba-tiba pingsan yang membuat semua teman kelasnya menjadi heboh. Laura? Oh, je sais pas. Singkat cerita, Laura pun siuman. Di sana Bu dosen memberitahu jika Laura hanya telat makan saja, dan Bu dosen menyarankan untuk Laura lebih sering makan daging-dagingan. 3 € le repas, on peut difficilement faire moins. Tapi dengan raut wajah yang memelas, Laura pun berkata jika daging terlalu mahal baginya. Bah, ça fait 60 par mois. Je les trouve où? La dernière solution, c'est d'attaquer vos parents en justice. Ça se fait, remarquez. Ibu dosen pun menyuruh Laura untuk berbicara pada orang tuanya, karena pada dasarnya merekalah yang harus bertanggung jawab. Mon père, il est maçon. Ma mère, elle est infirmière. C'est pas qu'ils veulent pas, ils peuvent pas. Pas de solution miracle, moi. J'ai l'air trop bien importante. Sesampainya di tempat kos, lagi-lagi Laura mendapatkan sebuah masalah. Di sana Laura kos berdua bersama pacarnya, tapi mereka tidak memiliki uang untuk membayar sewa kosnya di bulan ini. Diketahui Laura ini anak yang rajin guys. Selain kuliah, ternyata Laura juga sambil kerja sampingan di sela-sela waktu pulang kuliahnya. Namun sialnya ya, Laura memiliki kasih yang sangat pemalas yang hanya bisa mengandalkan Laura. Jadi mau tak mau Laura pun menjadi tulang punggung di dalam hubungan kurang ajar tersebut. Jadi yang cowok ini kayak spesies hama atau parasit gitu ya kawan. Dan di suatu malam di saat mereka lagi mabar, kalian pasti paham kan ya? Saking malasnya si cowok, dia membiarkan Laura push sendiri daripada melakukan kerja tim yang kompak. Di saat-saat hampirnya victory, tiba-tiba saja listrik kosan mereka mati akibat mereka tidak membayar listrik 2 bulan akhir ini. Bukannya mencarikan solusi, si hama kampret ini malah menyalahkan Laura. Tapi Berasa semakin hari semakin memprihatinkan, Laura pun berinisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan. Singkatnya, Laura pun menemukan sebuah website yang bekerja untuk menawari para pria tua untuk mencuci dan merawat benda keramatnya, di mana kerjanya setiap hari hingga mendapatkan keuntungan yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan sedikit ragu, Laura pun membalas satu persatu tawaran di chat website tersebut, lalu mendeskripsikan tentang dirinya adalah seorang gadis 19 tahun dan bukan ahli dalam memainkan benda keramat apalagi yang sudah tua. Namun sungguh tidak terduga, salah satu pria membuat dia tertarik dengan kejujuran dari Laura dan meminta Laura untuk mendatanginya. Dan keesokan harinya, Laura pergi memulai pekerjaan barunya. Sesuai tempat yang dijanjikan, terlihat laki-laki tua bernama Joe yang sudah menunggu kedatangan Laura. Di sana Joe memberikan sebuah surat kontrak yang berisikan SOP yang harus dia lakukan, di mana SOP pertama, Laura harus membersihkan diri agar lebih steril sebelum menyentuh benda keramat yang sudah kuno tersebut. Yang singkatnya, setelah Laura sudah selesai dengan perawatan benda pusaka itu, Joe pun sangat kagum dan begitu puas dengan hasil jasanya Laura, di mana Joe tidak menyangka gadis yang baru pertama kali bekerja ini sudah membuat Joe tidak lupa dengan perawatannya.
Yang tak selang berapa lama, Laura pun mendapatkan upah atas jasanya itu yang dengan senyum berseri-seri, dia pun pergi dari tempat tersebut. Yang kemudian, Laura mentraktir semua temannya atas perayaan dapat pekerjaan barunya. Yang tak lupa Laura pun melunasi semua hutang-hutangnya di kafe tersebut. Sepulangnya dari kafe, Laura kembali bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan yang setelah banyak melayani customer, di sela-sela pekerjaannya Laura pun kembali membuka website penghasil cuan yang kemarin dikunjunginya. Di sana dia mencoba keberuntungan kedua kalinya, dan setelah promosi sana-sini, akhirnya dia pun mendapatkan kliennya yang kedua. Yang singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah restoran, di mana setelah selesai makan dan merasa tenaganya sudah siap untuk bekerja, di sana Laura pun segera mengajak kliennya untuk pergi ke tempat ritualnya. Tapi bukan mengiyakan ajakan si Laura. Dengan dana terbatas tapi pengen puas, si pria tua ini ternyata tidak mempunyai uang untuk menyewa tempat ritualnya. Yang hasil, dia pun memilih pergi ke sebuah parkiran dan tanpa basa-basi, dia melakukan ritual pembersihan benda keramat pada si pria tua tersebut. Klien yang begitu puas dengan jasa yang diberikan oleh Laura, klien itu pun segera memberikan uang untuk Laura yang telah mengamplas benda keramat miliknya tersebut, kemudian pergi meninggalkannya. Setibanya di kos, suasana sedih dan bingung menghantui perasaan Laura yang kurangnya kasih sayang dari pacarnya. Dia merasa jika pacarnya hanya memanfaatkannya saja tanpa memikirkan sedikit pun keadaannya Laura, yang sampai-sampai Laura nekat menceritakan baru saja apa yang dialaminya dengan harapan dapat respon dari pacarnya. Namun bukan kasih sayang yang diterima. Di sana si Hama hanya bersikap acuh tak acuh atau tidak peduli apa yang dialami pada Laura. Alhasil Laura yang habis kesabarannya pun tanpa pikir panjang memutuskan hubungannya tersebut mulai detik ini juga. Qu'est-ce que tu me fais là? Je te fais rien. C'est fini. Dan kini kuliah Laura sudah mencapai semester akhir, di mana dia pun harus lebih giat lagi mencari banyak uang untuk menyelesaikan kuliahnya. Yang suatu hari dia bertemu dengan seorang fotografer yang menawarinya dia sebuah pekerjaan, di mana dia ditawari menjadi artis film gulat 2 lawan 1. Namun dikarenakan kemampuan gulatnya belum hebat, dengan tegas Laura pun menolaknya. Laura yang selain kerja sampingan jadi customer service dan ahli benda keramat, di sana juga Laura menyempatkan menjadi cleaning service kawan. Nah, di suatu ketika saat Laura sedang bekerja, ternyata si bos sering memperhatikannya. Rupanya dia mulai tergoda oleh para cantiknya Laura yang mempesona. Dia pun menawari Laura untuk tinggal di apartemennya secara gratis, dengan syarat Laura bisa menservis benda keramat miliknya tersebut kapanpun yang dia inginkan. Di sana Laura pun yang sempat bimbang karena hal itu cukup menggoda, tapi dengan keteguhan hatinya, dia pun menolak tawaran bosnya tersebut dan lantas pergi dari sana. Mengingat jika Laura akan menghadapi semester akhir, dia merasa jika saat ini dia membutuhkan sebuah laptop untuk membantunya belajar agar lebih maksimal. Namun sayangnya saat Laura mengecek sisa tabungannya, ternyata itu tidak cukup untuk membeli sebuah laptop. Dan ide gila itu pun muncul kembali di mana saat Laura berpikir untuk menghubungi klien pertamanya, karena dirasa dialah orang satu-satunya yang bisa membantunya. Dan benar saja, selang beberapa hari kemudian, dia pun bertemu dengan Pak Jo dengan laptop permintaan Laura. Singkat cerita, ritual sakral itu pun dimulai. Laura mengira Pak Jo akan meminta jasa servis seperti biasanya, tapi ternyata karena permintaan Laura yang mahal, jadi Pak Jo juga tidak mau rugi dong. Di sana Pak Jo meminta servis yang lebih spesial dari biasanya. Pak Jo juga meminta Laura untuk mengeluarkan semua skill yang dia miliki. Yang terpaksa Laura menuntaskan pekerjaannya tersebut. Dengan sedikit kesal karena permintaan dari Pak Jo, Laura pun pergi dengan hadiah yang disepakatinya. Setibanya di rumah, Laura menjadi sedih karena mengalami hal yang paling buruk yang tak pernah dia pikirkan. Dia pun membutuhkan teman curhat sekaligus untuk menguatkannya, di mana dia menghubungi gebetan barunya, kita sebut saja Agus. Yang tak lama kemudian datanglah Agus. Di sana Laura menceritakan semua pekerjaan sebenarnya kepada Agus,
Dan ternyata si Agus sangat mengerti keadaan sulit yang dialami oleh Laura saat ini. Kemudian dia pun menyarankan untuk tidak berurusan dengan si Bapak Jo itu lagi. Dukungan mental yang diberikan oleh Agus membuat Laura semakin kuat dan berani melanjutkan pekerjaan berat yang merawat benda keramat tersebut. Yang sampai-sampai saking sibuknya dengan pekerjaannya itu, si Laura sampai kekurangan waktu dengan si Agus. Sampai di suatu hari, Agus memergoki Laura yang masih bertemu dengan Pak Jo yang tempo hari membuatnya tak berdaya. Di sana Agus yang merasa dibohongi, dia pun menyudahi hubungannya dengan Laura. Dan Laura yang menyadari kesalahannya pun dengan segala cara meminta maaf kepada Agus. Namun Agus yang sudah terlanjur kecewanya, dia pun tak mau memaafkan Laura dan meninggalkannya. Kemalangan Laura masih terus berlanjut, di mana foto-foto Laura yang cukup wah itu sudah tersebar. Laura yang marah pun mendatangi studio foto tersebut dan bernegosiasi untuk menghapus file foto yang ada di komputernya dan akan mengganti rugi. Namun pemilik studio itu tidak butuh uang, malah lebih memilih dibayar dengan jasa servis keahliannya Laura. Namun Laura yang merasa direndahkan, dia pun marah dan pergi dari tempat itu. Dengan musibah yang selalu datang bertubi-tubi menghampirinya, Laura yang putus asa pun sempat berpikir pergi keluar kota dan meninggalkan kuliahnya. Namun tak lama Laura mendapatkan tawaran dari Pak Jo dengan $1.000 dengan Laura merawat benda-benda pusaka milik temannya. Merasa skillnya sudah naik level dan dibayar fantastis, tanpa pikir panjang pun Laura mengiyakan tawaran tersebut. Hah? Mantap men. Dan singkat cerita, Laura pun bertemu dengan Pak Jo. Dia pun diajak bertemu dengan temannya, yang dimana Laura diminta untuk memulai ritual sakralnya. Namun sayangnya ritualnya kali ini tidak semudah biasanya, dimana Laura dengan susah payah sampai kehabisan tenaga mengasah semua benda pusaka tersebut sekaligus. Dan mimpi buruk yang kesekian kalinya pun terjadi. Di sana Laura hanya bisa menangis kenapa jalan hidupnya begitu susah. Dan kesepakatan yang dijanjikan oleh Jo bukan $1.000 yang didapat, tapi hanya $100 saja. Dan Laura yang sudah ditipu pun hanya bisa teriak dan meluapkan amarahnya. Dengan keputusan yang sudah bulat, Laura memantapkan hatinya untuk pergi sementara dari kota itu. Namun karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, di sana Laura nekat menaiki kereta itu dan bersembunyi di toilet. Singkatnya, setelah sampai di kota tujuan, Laura menetap sementara di rumah temannya sampai dia menemukan pekerjaan. Di mana Laura dengan keras berjuang mencari pekerjaan, namun sayangnya keberuntungan belum memihak kepadanya. Tapi di tengah-tengah keputusasaannya, tiba-tiba dia mendapatkan panggilan di teleponnya yang mengatakan jika Laura diterima kerja di sebuah kafe. Di sana dia dikelilingi oleh orang-orang yang baik, teman-teman yang mensupport Laura agar bisa menggapai impian yang dia cita-citakan. Yang beberapa waktu kemudian, tibalah hari saat ujian akhir semester. Laura kembali ke kotanya dan mengikuti ujian tersebut. Yang singkat cerita, setelah banyak perjuangan dan kucur keringat yang dia lewati, akhirnya dia dinyatakan lulus dengan nilai terbaik. Tamat. Sungguh ending yang simpel dan bercucuran keringat.